Apa sih jurusan itu? Menurut KBBI, jurusan merupakan bagian dari suatu fakultas atau perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang studi. Perlu kalian ketahui bahwa jurusan itu berada di bawah fakultas dan berfokus pada disiplin ilmu tertentu, seperti misalnya sejarah, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Nah, meskipun dalam satu rumpun yang sama atau satu fakultas, mahasiswa dari jurusan berbeda akan mempelajari ilmu yang berbeda juga. Di sini saya akan menjelaskan tips bagaimana memilih jurusan kuliah yang tepat. Memilih jurusan kuliah memanglah menjadi suatu hal yang membingungkan bagi sebagian besar siswa kelas 12 yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, dalam menentukan jurusan ini tentulah memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sesuaikanlah jurusan yang kamu pilih dengan bakat dan minat yang kamu punya. Tentulah tiap individu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Contohnya, jika kamu kurang pandai dalam berhitung, maka tidak disarankan untuk kamu memilih jurusan matematika atau jurusan yang berkaitan dengan hitung-menghitung. Nah, silakan pilih jurusan yang bisa mendongkrak agar cita-cita Anda bisa tercapai. Yang kedua yaitu jangan ikut-ikutan teman. Tanyakan pada diri kamu sendiri apakah kamu memiliki minat dan bakat yang sama dengan temanmu. Jika tidak, maka janganlah kamu ikut-ikutan teman karena hal itu bisa membuang waktu serta membuang uang kamu sendiri. Yang keempat yaitu usahakan memilih PTN atau perguruan tinggi negeri. Nah, untuk bisa masuk PTN tentunya bukan hal yang mudah. Kita harus melewati beberapa tes seleksi terlebih dahulu. Nah, tentunya jikalau teman-teman masuk perguruan tinggi negeri itu biayanya itu lumayan murah atau terbilang murah dibandingkan perguruan tinggi swasta. Nah, namun hal ini tidaklah mutlak, akan tetapi ada beberapa perguruan tinggi negeri favorit itu menerapkan biaya kuliah yang mahal dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Yang kelima yaitu pelajari PTN dan PTS yang akan kalian tuju. Tentunya perhatikanlah latar belakang kampus yang akan menjadi target kamu mengenai perlengkapan prasarana dan sarana penunjang studi dan kredibilitas dosen pengajar dan reputasi kampus. Dan untuk khusus PTS, perhatikanlah status program studi yang akan kamu minati, apakah sudah terakreditasi atau belum. Nah, status terakreditasi inilah yang menjadi mutu PTS dalam menyelenggarakan program studi. Yang keenam, peluang karir di masa mendatang. Tentunya kalian itu harus menggali sebanyak mungkin informasi mengenai sesuatu yang berhubungan dengan jurusan kuliah kamu nantinya, terutama peluang karir di masa yang akan datang. Seperti apa? Kamu bisa bertanya kepada orang tua, saudara, bahkan kakak tingkat, atau bisa juga kalian browsing di internet. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, banyak yang mempertanyakan itu mau kuliah sampai sarjana atau diploma. Nah, tentunya kuliah sarjana atau diploma itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sedangkan jurusan diploma itu akan menghasilkan pelajar yang siap sepenuhnya untuk terjun di dunia kerja namun tanpa gelar. Sementara untuk kuliah lulusan sarjana akan menghasilkan pelajar yang memiliki gelar namun belum tentu siap kerja. Nah, sekarang terserah kalian untuk menentukan, tentunya dengan pertimbangan yang matang. Dampak salah pilih jurusan kuliah. Pertama, prestasi akademik sulit dicapai. Mahasiswa yang salah pilih jurusan kuliah dapat diketahui dari nilai semester 1 hingga semester 4. Jika nilai semester tak ada perubahan sedikit pun, bahkan IPK cenderung menurun, kemungkinan besar mahasiswa tersebut kurang menikmati dan menekuni aktivitas perkuliahan dengan sepenuh hati. Yang kedua, memiliki pemikiran kuliah adalah sesuatu hal yang membosankan. Dampak negatif lainnya yang akan terjadi ketika para mahasiswa salah mengambil jurusan adalah tak ada rasa semangat sedikit pun dalam menjalani proses kegiatan belajar di perkuliahan. Pada akhirnya hanya sebatas rutinitas kuliah, makan, tidur, dan nantinya akan berujung pada tindakan sering bolos kuliah. Tentunya hal itu akan berdampak pada penurunan prestasi di bangku kuliah. Ketiga, stres berkepanjangan disebabkan pelajaran yang sulit dicerna. Biasanya masalah
masalah memilih jurusan kuliah ini timbul di latar belakangi oleh dorongan orang tua. Walaupun sudah berusaha menjalani proses perkuliahan tersebut, akan tetapi mahasiswa yang bersangkutan tak mampu mengikuti materi pelajaran yang diberikan dosen karena sulit dicerna. Akibatnya bisa jadi si mahasiswa akan mengalami stres berkepanjangan dan merasa terbebani dengan pilihannya sekarang. Gangguan mental mungkin saja terjadi. Yang keempat, tidak percaya diri. Salah ambil jurusan dapat mempengaruhi tingkat percaya diri seseorang mahasiswa ketika peluang untuk mengekspresikan dirinya tertutup disebabkan pelajaran yang sulit dicerna dan aktivitas di lingkungan perkuliahan yang membosankan, maka akan berakibat buruk pada perkembangan mental pada diri mahasiswa tersebut. Yang kelima, mencari tempat pelarian yang berujung pergaulan bebas. Kondisi terbebani terus-menerus karena menjalani perkuliahan yang tidak diminati akan mempengaruhi mental psikis seorang mahasiswa. Pada akhirnya, seorang mahasiswa atau mahasiswi tidak akan mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh dan mencari alternatif lain yang dapat mengurangi beban psikis tersebut, seperti mempelajari hal-hal yang ia minati, asik dengan rutinitas di luar kampus, sibuk bermain game, bahkan hingga berujung pada pergaulan bebas. Yang keenam, sanksi DO. Tekanan dan merasa terbebani selama menjalani perkuliahan akan membuat seorang mahasiswa mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Tentu saja hal ini akan memberikan pengaruh besar terhadap nilai akademisnya. Jika indeks prestasi atau IP yang dicapai dalam beberapa semester berada di angka 2, atau di bawahnya, maka bukan tidak mungkin mahasiswa tersebut akan dikeluarkan dari universitas atau kena drop out atau DO setelah menempuh pendidikan selama 6 tahun lebih tidak lulus-lulus. Yang ketujuh, buang-buang uang dan waktu. Jika kamu salah pilih jurusan kuliah, uang akan habis sia-sia. Tak hanya itu saja, kamu juga akan kehilangan banyak waktu yang sangat berharga dan melewatkan momen produktif di usia muda. Kedelapan, lulus dengan prestasi ala kadarnya. Sudahlah, yang penting lulus daripada kuliah bertahun-tahun gak lulus-lulus. Mahasiswa yang salah ambil jurusan kuliah biasanya akan mengatakan demikian, karena ia belum menemukan potensi pada dirinya berkembang, hingga pencapaian dari segi prestasi akademisnya tidak begitu memuaskan. Akibatnya di kemudian hari, bisa jadi jika kamu demikian bukan tidak mungkin akan sulit mendapatkan pekerjaan, karena banyak perusahaan memperhatikan nilai IPK dan prestasi yang pernah diraih selama di bangku kuliah.